Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan al-mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ahli al-fadli wal irfan, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Wali Nagori ataupun yang mewakili, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Bamus beserta anggota, Ketua KAN beserta anggota, Ketua Pemuda setiap Jorong dan Ketua Pemuda seberang Pasar Manggilan, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Muna beserta anggota, panitia pelaksana, pengurus masjid, imam masjid, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin Allah, Allah sampaikan kita datang ke tempat yang mulia ini. Masjid, tempat sujud, tempat salat, tempat berwirid, tempat mengaji dan tempat kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah, Allah sudah takdirkan kita datang di tempat yang mulia ini. Yang kedua, alhamdulillah Allah sudah izinkan kita pula beribadah di bulan yang Allah muliakan, yakni di bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang Allah muliakan. Nanti kita singgung sedikit. Dan alhamdulillah kita berada di bulan mulia. Pertama datang ke topik mulia. Yang kedua beribadah di bulan mulia. Yang ketiga alhamdulillah kita duduk bersama dalam sebuah majlis yang Allah muliakan, majlis yang Allah banggakan, yakni majlis ilmu. Bahkan saking mulianya majlis ini Bapak Ibu, satu-satunya ibadah, satu-satunya amalan yang boleh menunda sholat berjamaah, satu-satunya hanya majlis ilmu ini saja. Kok wirid awak maghrib menjelang isya, la azan di Sumorang Jorong, azan Sumorang di Sinagolo, sementara di masjid awak langsung ceramah tidak mandiri, atau hanya azan saja, setelah azan langsung dilanjutkan ceramah sampai jam 9, sampai jam 10. Satu-satunya yang membolehkan menunda sholat berjamaah hanya majlis ilmu ini saja. Makanya aku selalu tadi apa-apa kamu waktu tua kami mengimbau, ini nak bersama-sama di dunia di musajid dan nak bersama-sama besok di akhirat. Maka aku doa tadi, mula kamu musajid awak takkan bisa do kuliah deh, awak takkan bisa do bersekolah deh. Malu awak ke adik-adik awak kok. Inyo mau parpun Casablanca. Awak datang so mau presker juga ke kampus kan malu awak itu kan. Makanya tompek awak dan tua-tua belajar menuntut ilmu di surau, di masjid untuk menambah ilmu agama. Makanya tadi aku bangga dengan orang Manggilan, walaupun ini mengucapkan berulang-ulang kali, tapi ini basa-basi tinggi. Sekali lagi kami umumkan, padahal mudah-mudahan tadi 20 kali ini umumkan. Cuman basa-basi orang kampung awak itu tinggi, Pak. Sangat kamu mendengarnya. Alhamdulillah. Dan juga aku sangat bangga hari ini hadir di tempat-tempat orang yang mulia dalam rangka membahas kalam-kalam Allah yang mulia, tentu bersama dengan jamaah-jamaah yang Allah muliakan. Amin. Nah, segini jawab ini amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam. Tak lupa pula kita aturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan
mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah. Dan yang tak kalah pentingnya, insya Allah izinkan kita semuanya bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah untuk menikmati keindahan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia kita punya nabi, satu-satunya nabi yang wajib kita imani. 25 nabi dan rasul, Pak. Tapi satu-satunya nabi yang hari ini yang tahu tempat keberadaannya di mana. Coba tengok Nabi Adam, siapa yang tahu di mana makamnya? Nabi Musa, siapa yang tahu di mana makamnya? Tapi satu-satunya nabi yang tahu hari ini kuburannya, yang tahu makamnya, dan sunnah untuk datang berziarah ke sana hanyalah baginda satu-satunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan kita semua yang hadir pada malam hari ini, saya dan kita semuanya yang sudah pernah berangkat, yang belum pernah berangkat, Allah mudahkan untuk langsung berkunjung dan berziarah menjumpai Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tak sangko-sangko ambo bapak ibu ceramah bahkan seorang ceramah masuk SMS, Ustaz kirim paspor copet. Aku tunggu dulu sebentar lagi. Nah setelah itu aku telepon, Pak. Ambo nak menyangkur, Ustaz tolong bantu aku. Kamano? Tolong bantu bawa jamaah aku 150 orang. Kamano? Ada lu bawa nyampe umroh besok tanggal 26. Jadi aku tak wajib, Pak. Disuruh membawa jamaah untuk umroh besok tanggal 26. Siapa yang sangka-sangka? Padahal petang gua baru pulang di bulan 11. Rasanya tak akan berangkat karena banyak tugas-tugas yang lain. Harus berangkat itu harus cuti bupati karena kita sebagai ASN pegawai negeri. Namun kebetulan karena liburnya panjang gini kok, jadi libur tak terlalu banyak diambil libur kedinasan. Akhirnya aku iyakan dan insya Allah besok Senin membawa jamaah 150 jamaah berziarah datang ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan semua jamaah nanti menyusul. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, bangga mau ceramah di Manggilan kok. Sangat bangga luar biasa. Musoji kodam terasa ketek dawah malam kok. Mudah-mudahan jangan malam aja sampai besok pagi dan sampai seterusnya. Lah, dan juga mau sangat bangga ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Protokol awak calon dokter dan ceramah awak S2-nya. Tapi ambo nak risau rasanya. Ambo cuma tunggu penyakit ambo. Asal ceramah dapat guru ambo tambah menggilo jadinya. Makanya ambo semakin S3 semakin relevo ceramah. Dia ceramah dapat guru. Awak bukan nak so S3 soal tahun kau daftar. Beliau dalam proses. Jadi luar biasa manggilan kau ulama-ulama ketua mudanya ada, protokol itu S3. Bayangkan Pak. Jadi bangga awak beruntung hidup di Manggilan insya Allah. Baik. Aku tadi SMS beliau, Dinda tolong mulai copet Dinda. Aku SMS mungkin tak terbaca atau tidak. Kenapa? Aku nak lama bercerita depan mama aku. Aku nak lama bercerita dengan ayah aku. Aku nak lama bercerita dengan abang-abang aku. Kalau rasanya mulai jam 10.30, lalu sambutan iko, lalu sambutan iko. Bila aku nak ceramah. Padahal yang disompek ini kok tak sekedar panjang loh Pak. Indah pendek kok Isra' Mi'raj. 2 kali saja datang membayang orang untuk menyampaikan. Isra' lain Pak, Mi'raj lain. Cuma selalu awak gabungkan. Kalau seandainya tidak digabungkan, nanti ketua munafon yang mencari sumbangan. Untuk Isra' sosial untuk Ustaz. Untuk Mi'raj sosial untuk Ustaz. Jadi kan ikut digabung aja. Isra' dan Mi'raj digabung sosial amplopnya. Tak perlu banyak amplop tu Ustaz tak tuang. Amplop sosial amplopnya. Tapi kalau isi kalau tidak ditambah sedikit. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini awak berada di bulan Rajab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya kata Allah, di sisi saya, di sisi aku setahun itu 12 bulan. Dari manapun ditengok tetap 12 bulan. Ditengok dari kalender Masehi 20 bulan. Januari habisnya Desember. Ditengok dari kalender Hijriah 20 bulan. Mulai Muharram habisnya Zulhijjah. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Fi kitabillah, dalam kitab Allah sampaikan. Tidak bisa dikurang.
Kecuali di Indonesia bisa ditambah sebulan, namanya bulan 3 boleh. Akhirnya muncul gaji. Aduh semua. Lah ya sama kapal ya. Kalau dalam Islam itu tidak ada, cuma 12 bulan. Cuma di Indonesia diberikan pilihan, yakni 1 bulan, namanya bulan 13. Akhir muncul gaji 13. Ikut dengan dia arah pegawai negara ini. Dan utuh gajinya digaji 3 boleh dulu. Dan gaji bulan 1 sampai bulan 2 boleh lah habis di mama di bank nagari kono potong dek gaji mamija. Yo tak tahan selero, bawa nak potong pulo, marehan kurang rumah orang nak marehan pulo, mareli kurang lana mareli pulo. Mengadu ka mama ka bank nagari, mengadu ka mama dipinjam saya mama awak, rupanya awak membayar tiap bulan potong gaji, kecuali bulan 13. Kalau bulan 3 boleh betul gaji Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, disitulah Allah tempatkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan ini ada 4 bulan yang hurum, ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yang mana bulan itu? Zulqa'dah berturut-turut, Zulhijjah, Al-Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab dan awak lagi kini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang beribadah di bulan-bulan mulia ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Siapa yang beramal di bulan-bulan mulia, Allah lipat gandakan amalannya. Jadi Isa tadi mak babeso pahalanya dengan Isa biasa-biasanya. Bok panggang ayam mama tua malam tu babeso pahalanya karena memanggang ayam untuk ustaz, untuk orang di musajid, untuk dalam acara agama di bulan mulia lagi, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi yang mau bangga menengok ama-ama ambogo bundo-bundo kandung awak pak inyo orang elok hati, yang baarang inyo, yang hitam inyo, yang kami bulu mato de mamboyawi inyo jo. Menjulang-julang kamas haji inojo. Yang menyun kabar kamu siapa Pak? Apa-apa kan? Uang toko bundokan luar biasa. Mudah-mudahan tetesan air keringat mereka untuk membuat makanan, menyajikan makanan untuk awak bersama. Insya Allah sebagai bukti pemadam api nerakanya Allah nanti. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Lanjut. Ayat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang beramal Allah lipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, siapa yang zalim, siapa yang berbuat dosa, siapa yang menggibah, siapa yang menfitnah, siapa yang berbuat dosa di bulan mulia ini, Allah lipat gandakan pula dosanya. Makanya kalau kita bantah-bantah, jangan bulan itu perlu tunggu bulan esok. Jadi dalam menunggu tentu kan hilang surat saya. Iya nak? Anda pun, dia agak boleh sampai kata Ustaz bulan besok udah bertanya, boleh. Maksudnya biar lama menahan, supaya lama menahan lupa, akhir tak jadi bawan. Nyu awak tu kadang-kadang memang salah sakit pun kadang-kadang Bapak Ibu memang banyak dosa. Lah, apalagi kami Ustaz tu kan biarkan nampak orang di bawah. Lah, apa dinyuruh ibu-ibu di bawah? Amak ko lah jole dinyuruh tukang mambok panggang ayam. Lah, mambok jambau, mambok makan untuk awak bersama. Akhirnya nyo lupa acara akan dimulai dari umum-umum kan tadi ketua puna ini dah tarambe akhirnya sembarang aja datang kamu sojik boleh nyo nak sopek mandi awak nak copet mana dengan ustaz tu awak nak copet mengaji juga akhirnya main tarik aja tarik serubung je tarik jilbab sojik apa pun yang dipakai tak masalah yang penting sampai kamu sojik sampai tengok ni kawan yang sojik tengok cantik tak bulan 8 lah bebek tapi bendera lah tongkat nama-nama rukua mak bundokan mongkut jilbabnya merah bajunya putih itu semakin cantik sama tadi itu aja ini dah tahu dah semua kalau dilakukan mencemeh orang di bulan mulia dosanya Allah dipandang maka tahan tak usah banyak cerita bersak prasangka baik saja kamar dulu tak
ketua Pak Wali Kamanulu juga Kamanulu berprasangka baik saja. Kamanulu ketua Kamanulu ketua berprasangka baik sudah, tidak perlu banyak cerita orang. Karena kalau dilakukan di bulan mulia maka dosanya Allah lipat. Nah, jadi beruntung kita hari ini alhamdulillah berada di bulan mulia. Setiap yang mulia itu Bapak Ibu ada kelebihannya. Lah, coba tengok masjid yang paling mulia di dunia ini masjid mana? Darul Muslimin atau Masjidil Haram di Mekah? Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram paling mulia pasti ada kelebihannya. Karena yang setiap yang mulia pasti ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Siapa yang sholat sekali di Masjidil Haram, Allah samakan bandingan dengan sholat 100.000 kali di kampung halamannya. Jadi setiap yang mulia pasti ada kelebihannya. Nabi yang wajib kita imani berapa orang? 25. Nabi yang paling mulia yang mana? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang paling mulia pasti ada kelebihannya Pak. Setiap yang mulia pasti ada keistimewaan. Setiap yang mulia pasti ada kelebihan. Tadi protokol menyebut yang mulia Al-Mukarram. Ustaz dianggap dia orang sebahagian yang mulia. Kalau Ustaz dianggap yang mulia, pasti ada pula keistimewaan biasanya Pak. Apa keistimewaan? Amak minum air alias, amak minum le mineral. Apa cukup C, amak harus kuat. Itulah le minum Ustaz berjamaah. Ini Ustaz dianggap yang mulia. Ya lah. Kalau makan biasanya kalau jambau nasi, jambau Ustaz tak bezo, jambau jamaah biasanya. Karena Ustaz dianggap yang mulia. Karena setiap sesuatu yang mulia pasti ada kelebihan. Nah, jadi kalau saya ada undang-undang Ustaz awak tu sama itu jambau nasi Ustaz jambau jamaah. Berarti pengustaz paham sama undang Ustaz. Biasanya orang banyak nak duduk sampai Ustaz Pak. Kalau makan jambau kurang nak dokek di Ustaz. Abang tengok lagi topik-topik lain malam tadi aku ceramah dulu. Lah aku jenyo Pak aku jenyo Pak Bamus tu PPD kalau kami ya. Ni ketua PPD geser je. Ada apa kau nak dokit tu Ustaz. Sama berdua sama pemuda. Geser. Itu situ BPD apa Bamus, di situ Wali Nagori kepala desa, di situ bekok ketua Muna atau ketua MUI. Geser. Dah Pak awak nak geser awak tetap situ. Mana awak dia nak di situ jo. Ni tak apa Ustaz tu bezo Pak. Kalau situ sama dia patin, kalau situ sama dia tak apa aja. Kan beza kan? Karena Ustaz dianggap mulia biasanya pasti ada kelebihan. Jadi alhamdulillah kita berada hari ini di bulan mulia. Semoga Allah curahkan rahmat kepada kita, Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan alhamdulillah kita duduk dalam majlis yang Allah mulia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kedua, singgung sedikit Isra dan Mi'raj. Tadi sudah hamba sampaikan. Kalau awak kaji sejarah Pak, tindakan selesai menjelang pagi. Makanya aku tak pandang ke Wali Nagori tadi. Aku tak lama dia 2 jam lagi ni. Aku tak pikir kau sampai Wali Nagori 2 jam. Aku sampai jam apa je? Untung Wali Nagori itu orang alim dan bijaksana. Walaupun pengganti tetap bersedia dalam kesempatan apapun. Ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, awak ambil ini kisah Isra dan Mi'raj. Inti-intinya aja, sehingga nanti ada bokan akan waktu balik dan awak dah lupa dengan sejarah. Karena hari ini banyak orang yang sudah melupakan sejarah Bapak Ibu. Patang mau tanya ke pemuda-pemuda, kalian tentu Jenderal Sudirman, tentu ya. Sudirman kau tentara atau polisi? Tentara, karena dia jenderal ya Pak ya. Cuma tengok. Awak tahu dengan Jenderal Sudirman, awak menuduh dia adalah tentara karena dia jenderal. Kenapa kita tak paham? Karena kita kurang membaca sejarah dan kurang mendengarkan informasi. Rupanya Jenderal Sudirman Bapak Ibu adalah dari orang kalangan awak guru mengaji di Ibtidaiyah, guru mengaji di Muhammadiyah. Ketika dia berjuang semangat membela negara Republik Indonesia, akhirnya dia dinobatkan menjadi seorang jenderal. Jadi insya-Allah ngaji sampai awal Pak. Merdeka ini juga salah satu dari ustaz-ustaz, dari ulama dan juga dari guru-guru
guru ngaji. Kau kan puasa boleh ada ngaji selesai. Nah, ditengok-tengok lah, bantu lah guru ngaji kau. Iko nak kupiah guru ngaji itu dari itu kayak itu. Lah kemudian sampai kate sikonya dari tahun patang ke tahun ini itu dulu dibawa dapat. Kau nak ganti loh. Nyawa anak tak membayar SPP uang gaji mana? Siapa yang mempertimbangkan kita? Muliakan guru anak-anak kita supaya barokah nanti apa yang dia dapatkan dalam pengajian di musola atau di surau atau di langgar atau di mana tompeknya mengaji. Nah, ayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj itu berbeza. Isra lain dulu, Mi'raj lain dulu, walaupun pekerjaan itu sekaligus dilakukan. Perlu dibedakan. Isra adalah perjalanan dari masjid menuju masjid. Itu namanya Isra. Lah, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi dari masjid ke masjid. Kemudian Mi'raj dari Palestina menuju langit yang ketujuh. Sampailah ke tingkat yang ke-8, bukan langit yang ke-8. Sampailah ke tingkat yang ke-9, namanya Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Untuk apa Nabi Mi'raj? Untuk berbincang-bincang, untuk berkomunikasi, untuk bercerita-cerita dengan Allah. Itu tiap Isra dan Mi'raj. Maka ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kok Isra dan Mi'raj. Isra Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj Nabi nayuk kate berbincang-bincang dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Maka Allah lihatkan cahaya kepada Nabi Muhammad. Allah menengok wajah Allah lagi, hanya cahaya yang Allah pancarkan. Nabi Muhammad terkejut dan sangat bangga, langsung sujud ketika itu. Apa jino Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatun thayyibatun. Segala kemuliaan, segala keberkahan, segala kebaikan ya Rabb hanya milikmu semata. Dijawablah oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamat wahai atas engkau nabiku. Allah langsung mengucapkan selamat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Tidak ya Allah, jangan selamatkan saya sendiri, selamatkan juga orang-orang yang soleh, selamatkan orang-orang yang soleh sebelumnya, dan selamatkan orang-orang yang soleh sesudah saya nanti ya Allah. Contoh tu Nabi Pak, ketika dapat yang buruk Nabi tanggung sendiri. Ketika dapat dan elok selamat dari Allah, Nabi tak mau menerima surat kau. Ini nak bagi dengan awak pasang. Babezo dengan orang awak kini mak. Minyak nanya uang kan puasa 40.000 bimoli. Jalan-jalan dapat di nyomol, jalan-jalan kepakan dapat SKA. Rupanya ada diskon, rupanya bimoli turun kini harga 36.000. Apa sih sama anak-anaknya? Ada ni posting-posting di Facebook nak, awak seller dan tahu, dia jadi tahu kan. Besok-besok pelo pada awak body lo biar banyak stok minyak awak. Aku orang awak ni pak. Apa salah balik tahu ke seluruh keluarga? Oh minyak turun di situ tampaknya, ada anak kesini. Ikon tak? Ketika ada barang yang turun, dia sobek-sobek semua orang kan? Awak seller dan tahu, biar awak dia dapat. Bekau datang untuk kepada dari situ. Allahu Akbar. Kalau Nabi ketika dapat yang baik, dia ingin berbagi kepada orang lain. Maka dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu asal. Lah, jadi Bapak Ibu, kalau awak tengok kosan Nabi disuruh Nabi Isra Mi'raj. Sementara kosan Allah menginginkan awak Isra Mi'raj. Cuma caranya berbeza. Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara awak disuruh Isra, Ustaz kenapa? Dari rumah tinggalkan usaha, tutup kadai awak. Walaupun gini mah, apa gini durian turun kah? Ada tinggalkan, nak menggalang awak, menggalang. Menjaga diri menggalang. Menjaga. Nak
oleh Allah Subhanahu wa taala harus penting datang ke masjid. Makanya tinggalkan rumah, datang ke masjid, itulah Isra awak. Sementara Nabi mi'raj ke atas, awak perlu lah mi'raj ke atas ibu ya. Contoh apa pula awak kena mi'raj, tapi dijawab oleh ahli-ahli tasawuf, was-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang mukmin. Karena Nabi ayat katakan untuk berbincang dengan Allah. Sementara awak disuruh mi'raj awak macam mana? Awak mi'raj itu dirikan salat, dalam salat itu awak sedang berbincang-bincang dengan Allah. Makanya salat itu sempurnakan tumakninahnya. Jangan capek-capek bana, jangan laju-laju bana, karena awak sedang berbincang-bincang dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dijawab oleh Allah, ya malaikat, si fulan bin fulan yang mengagungkan namaku, catat, dicatat oleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dan apa nyanyi Allah? Ay malaikat masih inyo jual. Catat lo balik. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih inyo jual, catat tadi. Maliki Yaumiddin, masih inyo jual, catat. Berarti komunikasi. Jangan juga saudara-saudara kalau catat malaikat, dan sampai dia malaikat mencatat. Makanya kalau siko salat tarawih berapa? 83. 23. Ambo bangga dengan orang yang salat 23 Bapak. Bangga. Lama tapi sempurnakan ayah bunda. Jangan tak kaja-kaja. Jangan awak lapor hasilnya dah aduh. Nah, ambo dah lama nyambil 8 dan elok tak apa. Cuman daripada awak 23 laju-laju, elok 8 deh, tapi sabarono. Ah, boleh banyak maju 8 orang. Tapi kalau Allah Akbar, aku nama mereka dia dalil. Amin. Bersama. Aku nama hak tegas Allahu Akbar. Bila malaikat akan mencatat. Bingung enggak? Makanya Bapak Ibu, lanjutkan 23. Tapi tolong batonang-tonang. Ya, jangan tak kosak-kosak supaya nilai pahala ini didapatkan oleh kita. Paham? Oke, lanjut. Subhana. Subhana itu adalah kalimat tasbih. Subhanallah, subhanallazi adalah kalimat tasbih. Kenapa Allah gunakan di awal ayat Isra Mi'raj itu tasbih Bapak Ibu? Sebetulnya Pak, yang paling tepat, yang paling baik menurut kita analisa bukan tasbih. Yang paling tepat adalah takbir. Allahu Akbar. Asra bi abdi. Allah lah yang maha besar, yang bisa memperjalankan Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat mengejutkan, dan takkan bisa dikerjakan oleh orang lain kecuali Allah yang maha besar. Tapi Allah tak mau menggunakan kalimat takbir. Atau bisa jadi Allah menggunakan kalimat yang lain, kalimat haukalah. Nah, siapa yang tahu arti bacaan haukalah? Ayo anak-anak pondok, saya haukalah apa ucapannya? Halo. Haukalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asra bi abdihi. Tidak ada daya dan tidak ada upaya yang bisa menjalankan Isra Mi'raj kecuali Allah lah yang mampu memperjalankan Isra Mi'raj. Seharusnya kalimat itu haukalah, tapi Allah gunakan kalimat tasbih. Limaza? Kenapa? Kenapa kalimat tasbih? Rupanya Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang mengejutkan, sehingga banyak orang yang masuk dalam agama Islam keluar kembali murtad, keluar agama Islam. Gara-gara apa? Tak kawajud dengan cipta Isra Mi'raj kau. Tidak ada surang pun dan pijayo loh. Mengejutkan. Maka kata Allah, kalau kalian terkejut, ucapan zikirnya adalah tasbih subhanallah.
begitu juga nanti dalam kehidupan dunia kalian. Kalau kalian terkejut dengan kehidupan dunia kalian, ucapan zikirnya sama dengan Isra Mi'raj, yakni Subhanallah. Ikulah banyak yang mengaji Isra Mi'raj dari tahun ke tahun, tapi tidak sih paham. Lah dibagi dari ulama, lah dibagi dari guru-guru awak, lah dibagi dari Nabi. Kalau kalian terkejut, Subhanallah. Kalau kalian melihat terkejut sesuatu yang indah dan kalian menginginkan keindahan itu selalu terjadi, maka ucapannya Masya Allah. Kalau kalian berdosa, hilaf, berbuat kesalahan, ucapannya Astagfirullah. Lagi atur Pak. Cuman banyak orang awak kini kok inyo bazikir jo, tapi tidak so sweet antara zikir dengan masalah yang terjadi. Apa contoh? Malam kota mau ceramah karena kami akan berangkat umroh membawa jamaah, jadi Isra Mi'raj saya dimajukan sebagian, dimundurkan sebagian karena dihimpit oleh waktu selama di Mekah dan di Madinah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang mau menunda ditunda, yang mau dimajukan, yang tak mau menunda silakan carikan pengganti yang lain. Itu aja kata Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kota mau ceramah. Pas sedang ceramah Pak, ada kan musim hujan gini kok. Mati lampu cuk, tak kajut jamaah. Sekompak-kompak jamaah. Apa cek? Astagfirullahaladzim. Kecek jamaah, lampu mati. Padahal diajar di agama, kalau tak kajut subhan, kalau awak salah astau, kini mati lampu. Lampu mati itu badoso nak kawak? Badoso nak? Kandak tak? Awak badoso nak ke lampu tu? Kan jodak tak? Kenapa astagfirullah yang terbaca? Kok kebiasaannya perlu dirubah Pak? Padahal awak tiap tahun di Surah Mi'raj sudah diajarkan oleh Allah. Kalau terkejut, subhanallah. Paham? Kalau melihat sesuatu yang indah, sampai awak nanti ke kaca rocok, sampai ke mandeh. Lah, oi, masya Allah luar biasa keindahan kok. Ucapannya baru masya Allah. Terkejut tapi keindahan itu tetap terlalu terjadi, itu baru masya Allah. Untuk menguatkan pemahaman sebelum pulang. Lah, kalau terkejut ucapannya subhanallah. Aku buat contoh. Kalau seandainya ada anak satangka-tangka anak disuruh salat inyo hilang, disuruhnya mau beli balanjo inyo hilang, pitia pijo, pokoknya setangka-tangka. Kalau seandainya tangka anak contoh apa ucapkan? Masya Allah. Kan? Kalau masya Allah berarti awak ingin kojonya ketongkau tetap berjalan. Aku perlu dipahami kok Pak. Kadang-kadang awak kan nengok anak itu berang, wah aku, masya Allah ini awak. Lah jodohnya tangka, dan dia ucapkan masya Allah. Kalau suami masya Allah berarti awak nak tangka atau rujuk anak kau. Ucapannya adalah subhanallah. Paham? Tak kau jiwa dengan perangian awak. Yang kedua sebagai pemahaman yang supaya lebih paham. Ada anak-anak bujang awak dibuka telepon Honda-nya. Lah, ada siapa tak lo? Lah, belok sana putar sampai apa lagi? Aku tengok di manggilan kau jalan memang samping sudah payah masuk. Ayo laju-laju se. Ada dosa ngerem mendadak dihampir yang listrik. Pak, gitu. Tak kaju awak. Apa sampai? Alhamdulillah. Ngaji lagi loh, manusia orang kampungnya. Sampai ibu sabongi-bongi awak tak boleh ucapkan alhamdulillah, ucapkan subhanallah. Paham? Subhanallah terkejut apabila kita mendengar sesuatu, maka ucapan subhanallah. Kalau terkejut dengan sesuatu, lalu kita ingin sesuatu itu berjalan terus, maka ucapannya masya Allah. Yang kedua, yang ketiga, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat mengejutkan, sehingga Bapak Ibu Abu Jahal ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, inyo membuat sebuah statement. Nabi pulang Isra Mi'raj pagi-pagi lupa menjelang subuh tu. Apa sesudah subuh tu? Inyo bermenung-menung dekat Ka'bah.
Apa kata Abu Jahal? Oi, Muhammad, apa yang awak omongkan? Macam-macam orang bongak je orang mah. Macam-macam orang gila. Apa yang awak pikirkan? Wahai paman, wahai pak, malam tadi yang mau Isra Mi'raj. Coba apa Isra Mi'raj dong? Isra Mi'raj itu aku dari Mekah malam tadi sampailah aku ke Palestina di Masjidil Aqsa. Nah, yang aku kata turun ke bawah balik ke Mekah pagi kok Pak sampai aku jininyo Abu Jahal mantap. Iko viral citoro. Jadi kosan viral memviralkan orang kau tak ini tu kosan dulu lah berlaku termasuk Abu Jahal. Viral kok pasti viral citoro. Viral kok. Apa kata Abu Jahal? Oh Muhammad, maukah engkau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kau kepada orang banyak? Kalau waang mau Muhammad, yuk kita panggil seluruh kafir Quraisy, seluruh orang yang sudah masuk Islam, kita berdiri di atas sebuah bukit namanya Bukit Jabal Abu Qubais atau disebut dengan Bukit Al Qubais. Di mana? Iko Safa, Siko Marwah. Malah di samping Safa Marwah ada namanya Bukit Jabal Qubais. Jabal Qubais adalah satu-satu bukit yang akan ada di surga nanti. Dan satu lagi bukit yang akan ada di surga adalah Bukit Uhud di Madinah. Jadi ini awak masih ngampang jorong yang mana Bukit Jabal Qubais itu. Kata Uya sampai Safa Marwah, makanya mendaftarlah umroh sesegera mungkin. Kalau dapat umroh bersama kami, biar seorang menyampaikan ikut Jabal Qubais rumah kan itu. Walaupun banyak nanti terapan-terapan lain yang ada di sini, kalau daftar lewat kita, insya Allah bisa kita tunjukkan. Ya, ayat ini dimuliakan oleh Allah. Naiklah Nabi bersama Abu Jahal. Kumpullah orang kafir Quraisy, berkumpul orang-orang Muslim. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, ceritakan kejadian malam tadi. Diceritakan Nabi jujur. Wahai saudara-saudaraku, malam tadi aku Isra Mi'raj, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit yang ke-7, kembali balik ke Mekah. Bau sepertiga malam, hanya sepertiga malam aku berjalan. Aku nyanyi Abu Jahal masuk ayamnya. Oi penduduk Mekah, ikut ke umat yang paling pendusta di atas dunia, umat yang paling pendusta di dunia. Masa inyo berjalan dari Masjidil Haram hanya sepertiga malam, sementara saya yang bolak-balik ke sana yang perjalanannya yang sangat panjang. Rupo Abu Jahal ke Bapak Ibu adalah ketua DPRD Kota Mekah. Kalau DPRD itu kan banyak jalan-jalan kan, jalan bagian, jalan komai, reses kokin, ada biaya jalan-jalan, kan? Kebetulan Abu Jahal itu ketua DPRD Kota Mekah. Jadi sering bolak-balik. Dan rupanya orang-orang Quraisy memang suka berjalan. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlah. Rihlah jalan-jalan. Jadi orang kafir Quraisy ini suka jalan-jalan. Rihlah nasyita dewasa. Dia suka berjalan di musim dingin dan di musim panas. Memang suka berjalan. Yang tahu jalan menuju Palestina, kata Abu Jahal, aku. Karena aku ketua DPRD yang ada anggaran untuk berjalan-jalan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya saja berangkat dari Mekah ke Palestina menghabiskan waktu 30 hari perjalanan. Odon baik berapa? Odon pulang 30 hari. Kalau kebetulan Pak Jokowi orang membuat tol sono gini deh. Kalau ada tol mungkin lebih capek kan? Sebetulnya waktu Pak Jokowi belum ada, akhirnya tol belum ada seperti hari ini. Nah, 30 orang baik, 30 orang pulang. Berarti perjalanan berapa hari? 60 hari. Masa Muhammad dia katakan dia berangkat hanya malam tadi saja. Inilah pendusta, inilah pembohong. Kalian jangan percaya dengan dia. Tentu masuk akal cerita Bapak. Sehingga umat-umat Muslim dia kembali murtad, keluar dari Islam dan kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Dek asum pito, mahayu itu asum pito nago Bapak Ibu. Lah, katanya. Makanya Allah marah dan benci. Innallaha yakrahu lakum kila wa qala.
Allah benci orang yang pitona. Katanya. Lai tontu akak. Siapa kau? Tua. Ketua bamu sewaktu. Lama bini dulu. Siapa nyobain kau? Nyenyo siang itu. Atlah nyenyo siang itu. Katanya. Siapa nyobain kau? Ni siang itu. Katanya. Lo punya apa? Katanya makanya Allah benci kepada orang kila wa qala. Katanya Allah benci. Maka orang yang masuk pitona itu sangat dibenci oleh Allah. Katanya. Ini nak colek pun nasi dia lah. Banyak kasih tahu macam apa ni Abu Jahal dan Abu Jahal. Banyaklah orang keluar dari agama Islam. Nyinyo Abu Jahal pak. Kalau ada seorang orang namanya Abu Bakar, kalau inyo menyampaikan percaya, maka Islam takkan sampai ke seberang pasar Manggilan kono. Kalau Abu Bakar percaya. Di mana Abu Bakar? Ditanya, nggak nampak Tuhan. Sementara orang Islam Pak, lamun tak suruh kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Rupo ditengok Abu Bakar ke rumahnya. Datang mereka ke Abu Bakar. Ya, makanya Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Dijawab dek bini Abu Bakar. Suami ambo sedang di kebun. Jam berapa Nabi naik ke Jabal Qubais tadi? Jam berapa Nabi duduk tadi sudah subuh kan? Berarti pagi hari. Datang Abu Jahal ke rumah Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Waktu pagi atau siang? Pagi kan? Dijawab depilni Abu Bakar. Lagi yang mau di kebun. Perbatasan kebun kurma, perbatasan antara Mekah dan Madinah. Lah, di mana Abu Bakar Pak? Di kebun. Bila datang ke kebun? Pagi. Abu Bakar kau presiden tidak? Presiden, Khalifah Rasulullah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar adalah presiden pertama. Coba bayangkan, presiden Pak, pagi ini kebunnya. Awak yang biasa di kebun, pagi ini duduk di kedai pai minum. Aku tengah kelebihan awak ini. Disebut duit kaya, disebut duit nak nanya, disebut duit susah. Nyu awak yang tak mau berubah kesusahan awak. Presiden Pak Abu Bakar Khalifah pagi hari berada di kebunnya, bukan main-main. Tua kau betul dan awak sombongkan. Kadang-kadang tak banyak di kampung kami kalau ada di Siko, di Siko mungkin paham betul. Di kampung apa? Ini kerajaan nak, ya. Kalau Siko kan mengambil ya. Nah, yuk kerajaannya. Nah, yuk. Motong. Lah, jam 8 dulu di kadai itu baru. Jam 9 di kadai jual. Tu bilo kan nanya turun kota kan? Karena menurut ilmu perkotaan dan mempelajari semakin dingin cuaca, semakin banyak turun kota. Semakin hangat cuaca, semakin menetes satu persatu. Ini datang jam 10, kojo nakut kau penuran, motong kau penuran, tentu netes nu codo impus tek. Lama kok tek bilo kan panuhnya saya tadi. Sobu itu Tuhan tak mau memberi rezeki. Nyu awak tak mau merubah rezeki. Ya dah. Maka itu para pemuda-pemuda, apa himbau? Bodoh lautan tanah. Usahawan kaum awak. Biar awak dihina orang, tapi awak nak manja di hari tua. Hari tua tu apa-apa, kesu awak nak cek tengok hasil sere. Awak kamu solat, nyumbang. Itu aja. Amo apa yang nak dicemeni orang kadang-kadang. Tengok ustaz kalian tu, payah bodoh duitnya. Anak tak banyak tapi susah nampak duit. Amo terus terang Pak. Berangkat dari rumah kadang-kadang jam 2 malam Pak. Kalau malam ceramah di situ kok biasa Ustaz. Kalau tahu apa lereng Kuok itu berbatasan itu lah. Kecamatan Kuok itu mulai ceramah jam 2:30 Pak. Tahajud malam tuh ceramah sudah itu menjelang sholat subuh. Coba ya. Ramahan sama malam ya. Itu masih bertahan sampai jam 10 kok masih biasa.
Lah, disuruh orang sinan kuat sebelah sigoro, jam tengoklah di lereng kuat istiqomah, di Masjid Raudatul Jannah, Masjid Al-Abrar, kamu mengisi jam 2 berarti. Putar, sekolah tetap diurus, awak ASN, ceramah tetap, sore pulang sampai ke kebun sebentar, semprot kebun awak, tengok mana orang segala macam. Tapi siapa yang merasakan kita? Awak kau perlu kayo, Mak. Awak kau perlu kayo, Mak. Bagaimana awak nak menyumbang besok ketua muna datang ke rumah, adu-adu dengan 2000 ustaz akan undang jawab belum? Cukup deh 2000 tidak. Kapan baru bisa menyumbang banyak? Kalau harta kita, Pak. Bila awak nak pergi umroh sama apa awak kepada biayanya besar, 34 juta, 35 juta. Bila awak nak umroh kalau nak kayo, Pak? Maka aku menggugah hati para pemuda, remaja, yang hadir pada malam hari. Yuk semangat berkojo, selagi sehat, selagi kuat, usahakan, tapi tetap minta kepada Allah datang ngambil keberkahan dalam musajid. Nyon keberkahan tu lo tak jadi musajid Pak indah dari usaha cakul. Sebanyak betul usaha dan lawan kawawe, ndak akan barokah kalau awak nak datang ke musajid. Nyon keberkahan tu datangnya di dalam musajid. Tengoklah doa masuk pintu musajid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Rahmat Allah tu datang di musajid. Kalau awak dari musajid kan bertebaran tak mencari rezeki. Contoh tu nyanyi Allah. Nah, ada kisah tadi. Panjang mereka orang maksudnya. Mana Abu Bakar? Tahu di kebun. Bapak tu kau jauh lah Abu Jahal. Ambil tudung, cari kebun. Diimbau lah Abu Bakar. Abu Bakar. Tak menyambut. Oh Abu Bakar. Terdengarlah suara Abu Bakar. Oh, rupa Abu Bakar nyemprot di ujung sungai situ. Nah, coba apa? Thank you Ustaz. Jadi tahu dulu thank you nah. Kalau ada pertanyaan jamaah, Pak, kalau tidak akan menambah keimanan, dia banyak orang bertanya. Lah, termasuk juga orang yang dibenci oleh Allah, termasuk hilawah tadi itu. Kalau tidak akan bermanfaat, ada orang ceramah, Pak. Nabi Muhammad Nabi Adam alaihissalam menikah dengan istrinya Sayyidah Hawa di dalam surganya Allah. Akhirnya dia mendatangkan keturunan. Ada jamaah bertanya, Ustaz, siapa Pak Kuawa ketutup Ustaz? Akan kamu nak tanya dulu, nak jawab dulu. Kalau nak kan bermanfaat menambah iman, doa kita tanya dulu. Ikut sejarah, paham? Aku ada jemaah bertanya, aku merek tangki semprot Abu Bakar Ustaz Solo atau apa? Dan itu tanya dulu. Tak ada manfaat dulu lah. Bapak Ibu yang mulia kerana Allah. Apa ini Abu Bakar? Saya di sini. Dijawab oleh Abu Bakar, hai Abu Bakar, tinggal engkau sendiri. Kalau waan bayo, maka habislah agama Islam tak akan sampai ke Manggilan. Ada apa nih Abu Bakar? Nah, ya Abu Bakar kata Abu Jahal, Muhammad malam tadi katanya Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina. Beliau pagi tadi, percaya enggak? Aku nih Abu Bakar. Wallahi demi Allah. Contoh, kau iman Abu Bakar, maka kata ulama, kalau ditimbang iman Abu Bakar seorang dibandingkan dengan iman orang yang ada hidup di dunia ini, pernah dia beriman, masih berat imannya satu orang Abu Bakar. Contoh itu tidak pelan-pelan ini orang. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Apa ini Abu Bakar? Ya Abu Jahal, kalau Muhammad yang bercerita, tahukah engkau wahai Abu Bakar, tembok dua warna putih. Kalau Muhammad yang mengatakan warna tembok itu hitam, saya tutup mata saya palingkan bahwa tembok itu warnanya hitam. Padahal saya tahu tembok itu warna putih. Karena Muhammad yang menyampaikan pasti sodaka, pasti dia benar, pasti dia jujur. Tentu menggeleng Abu Bakar, kacau. Tinggal surang kau ya, ayo orang tu kangen adu kau memang poneknya. Kau kakek, adu orang tua, kau kakek mencari simpatisan supaya orang sobat ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Diambillah di Abu Bakar ke Bapak Ibu tadi kudonya, dikoncangkan perjalanannya sampailah di Jabal Qubais di kota Mekah, di bukit Jabal Qubais kan. Dicampakkan di Abu Bakar kudonya langsung berlari sampai sosok Allah itu sampai di atas. Karena Nabi sedang menunggu dan orang di bawah sudah banyak keluar dari agama Islam.
Togaklah di hati itu batigo. Muhammad dari kalangan Islam, Abu Bakar sebagai pendengar, Abu Jahal sebagai dari orang kafir Quraisy. Tiga pemimpin sekaligus ada di atas dalam Quraisy. Apa yang Abu Bakar? Wallahi, saudara-saudara Quraisy, kalian sudah keluar dari Islam, kalian sudah murtad dari Islam. Gara-gara mendengar cerita Islamnya orang Nabi. Sekarang saya bertanya kepada kalian, ya Muhammad, kata Abu Bakar, tolong ceritakan contoh apa jalan ke Palestina ini. Kalau engkau tahu, berarti benar engkau berangkat. Tapi kalau tidak betul, berarti engkau tak jadi berangkat. Hanya dongeng semata. Tentu Nabi Muhammad bingung. Ini berangkat tengah malam, lah menggunakan kendaraan buruk yakadul barqun. Buruk itu seperti kilat dan mengalahkan kecepatan cahaya. Di lontang dia kubu tabayang dia mandi kena sampai ke mandi ke dia. Kalau malah jadi tabayang mandi sampai lah. Soalnya itu kecepatan buruk. Jadi Nabi Muhammad bingung. Dan inilah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Allah bentangkan kepada Nabi Muhammad contoh aku jalan ke Palestina. Padahal Nabi tak nampak nama buruk. Tapi karena mukjizat Allah berikan, dibentangkan dicipta oleh Nabi. Kau cinta apa? Contoh ya. Tapi nak contoh kau cinta sebenarnya orang supaya orang lebih paham gunakan kalimat awal. Aku bangkit ke Palestina. Nah, di kilometer sekian, aku bersobok jalan Balubang. Apa di Balubang? Nyokini bulan 1 APBD oleh disahkan. Akhirnya oleh bisa dibangun jalan deh. Oh, ini kecongan saudara. Sekian kilometer aku maju. Diciptakan Nabi, yo ditengok langsung Allah. Sebelah kiri ada rumah cat kuning. Aku tengok ama-ama tu sedang menyiram bungonya. Kebetulan waktu itu musim orang menanam bunga keladi janda bolong. Siapa sama bukannya? Di kampung kami, abi baju yo medek mambo di apa kok? Tahun dulu aku heran. Sebelah kiri rumah tu warna kuning, ada pot-pot bunga banyak. Tentu buat bingung. Kemudian sampai yang di Palestina, tiang Masjidil Aqsa sekian, keramik yang pecah sekian, lah, yang rotak-rotak sekian. Aku jenyenyo Abu Bakar, ya Abu Jahal, engkau yang sering bolak-balik ke sana, dan waang bawa pulang minggu potong, lah, botwedak yang diciptakan Nabi itu. Abu Jahal mengangguk, memang iya. Apa ini Abu Bakar? Hai orang-orang Quraisy, apakah kalian tidak percaya Muhammad benar melaksanakan Islam? Sehingga orang dalam murtad tadi balik pada agama Islam, dan orang Quraisy kembali mengucapkan syahadat karena Nabi itu benar. Makanya Abu Bakar itu gelarnya pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan Islam dan Mi'raj. Yang lebih anehnya, apanya Nabi, wahai sahabat-sahabatku, pas ambo kan pulang tadi, ambo basobok tu bajumpo, basuwo. Kalau banyak kalimat digunakan, kalau memang awak tu berbeda-beda kalimatnya Pak. Kadang-kadang di kampung kami itu dokek-dokek kodenya, tapi berbeda bahasa. Ada minyak tanah bu, habika, tengoklah sabalang. Padahal cuma satu gang. Ada minyak tanah bu, ada Ustaz minyak minyak maksudnya tanah itu nama. Jadi awak beda-beda kalimat kadang-kadang makanya awak gunakan kalimat yang paling banyak untuk mengulang-ulang supaya paham. Tidak masuk dengan kata-kata dengan kata-kata itu. Jadi Nabi Muhammad, apa ni? Ambo basoko, bajumpo, basuko dengan kabilah, dengan rombongan. Ini menuju kota Mekah ini kok. Lah, sebentarnya masuk. Dan insya Allah hari esok dia sampai. So pagi sampainya boleh. Kemudian rombongan Iko, kuda yang paling depan menggunakan kuda warna putih. Kemudian di lehernya diikat kain merah. Kalau tidak percaya, tunggulah besok pagi. Kata Nabi, aku nyi Abu Jahal siap kosan pak orang kepo kok asap. Apa uang keponya? Uang kepo kok azab. Akhirnya Abu Jahal tak
menunggu di gerbang kota Mekah. Apakah botu ya orang Nabi kok? Coba bayangkan. Kalau orang yang pacui turun, kalau ete-ete yang celoteh itu pasti terampaknya, putui terampaknya, bakal dia yang ke rumah orang nak mencari-cari itu. Botueda. Tuang yang biasa nama celoteh itu betul. Orang kepo tinggi kok azab. Siapa yang mikir ini? Itu tetangga sabarang di lorong perapo di jorong perapo. Jorong itu nih abad tinggal tuh kojo awak bajalan ke rumah uni di jorong cako mancai-cai itu buat beda so beda deh uni di jorong itu nyodak dari yang kau cerita goroka dari siang pulau aku Twitter orang bapa jalan dulu kan gitu nyodak mancai tahu tuh apa istilah itu kepo nah maksudnya saya kan kepo kan nah, kalau kepo nepo besok betul deh kok kepo azab kalau kepo kau azab tidak lolo Abu Jahal kalau mah tidak lolo sudah pak ditunggu tahu sampai pagi betul tak Muhammad akhirnya paslah nampak dari kejauhan besok paginya nyola batolah kamu iyo kan tidak lolo malam no orang kepo tidak lolo no mak babiku dia aku lah tak kemana kan pergi kemana cari cerita orang kepo sudah tersimak makanya kawan-kawan anda dari awal lah dah Allah kok kan nyawa pada orang tahu itu orang mencari informasi mencari berita yang terakhir lah jadi masuklah rombongan buat tuh kosan tuang ada kabilah singkat cerita ibu naya mulia kepada Allah panjang betul kisah selesai dari dalam akhirnya nampaklah dari kejauhan kuda yang paling depan kuda warna putih dan jilbab merah ataupun warna kain merah sudah dililit di lehernya. Aku nyinyu Abu Jahal kacau. Tidak jadi berhasil awak. Lah, jadi Isra Mi'raj betul datanya. Jelas oleh yang ketiga. Lah, Nabi Abu di Isra Mi'raj kan? Karena terjadi goncangan perasaan yang sangat mendalam. Wafatnya paman beliau atau bapak beliau. Kalau kamu lebih cenderung apa? Kalau awak paman dawak. Nyoba bezo apa jo paman. Kalau sanak manusia awak baru apa? Baru paman. Kalau sanak ayah awak tu biasanya apa? Kalau di kami isu orang sinan. Lah mati apa? Boleh awak nyampe mati sikoknya? Terlalu hina. Nah, lama dia protes Pak Dokter. Ustaz, masa Ustaz Sofi mati ke kami Ustaz? Mati itu untuk binatang Ustaz. Ya kan? Ada jemaah protes untuk binatang. Jadi apa sampai bunda kalau memang mati untuk binatang berarti ibu binatang ni nyamuk. Oh tak Ustaz. Kalau memang mati untuk kalimat binatang, ibu binatang, amo juga binatang. Mungkin dia Ustaz ni nya. Rupo atau kalau ada kawan bayo ni amo. Tapi kalau ada kawan bayo, amo memang mau Pak. Mungkin dia Ustaz. Amo suruh dia togak. Ibu sholat bacaan iftitahnya apa? Kan doa iftitah kok banyak Pak. Ada 11 dalam riwayat hadis, jelas saja. Nah, ada Allahumma barik baina, ada Allahumma antas apa? Subuhul qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Dan banyak bacaan-bacaannya. Rupanya kok biasa pakai Allahu akbar kabira. Dibaca oleh Allahu akbar kabira sampai na wa mahyaya wa mamati. Kontinunya apa artinya? Hidupku dan matiku. Atau boleh bersambung juga mati itu binatang yang datang ibu dulu nya. Oh iya Ustaznya. Cuma kalau kadang-kadang sekarang copet nak orang itu. Tak tahu penyebabnya baru. Rupanya mati itu awak Pak. Awak yang bersaksi di hadapan Allah. Wa mahyaya wa mamati. Hidupku dan matiku ya Allah. Protes itu mak sudah ceramah Ustaz kan. Oh mak kalau Ustaz mati. Apa sampai ni? Baik, tinggalkan itu dulu perkara permatian itu. Pada kekajian, nah, wafatlah, matilah pamannya, apaknya, Abu Thalib. Kau bapak ibu, dalam riwayat, dalam sejarah kita baca, istrinya 4, anaknya 12. Ompet kalau boleh, mana boleh.
tambah ini berdua. Tak boleh. Tambah Nabi surang. Bismillah boleh. Perkara itu kita tinggalkan dulu. Nabi tinggal dengan salah satu bini yang lain. Karena bini yang suang itu onaknya onam. Bini ino onam tambah 2 8 masih bisa dilanjutkan selama dosa. Tapi kalau onam tambah 2 10 nya mak mau tutup kali. Tak ada mau nomor. Ustaz payah yo dapat tak nampak apa kan? Nah, onam tambah 2 8. Tambah keponakan surang Nabi berapa? 9 tinggal serumah beranak 9 orang. Walaupun nanti kita tinggalkan dulu istri yang lain, Nabi tinggal dengan istri yang ini. Namanya nanti kita sampaikan. Abu Thalib ko bapak ibu sama jo awak, ibu susah, anak banyak pula. Sama jo awak, nah, anak susun paku, ibu payah, tapi inyo membawa anak keponakan nomor 1. Anak korongan inyo kedua keponakan tetap di bolo surang 9. Ini susah pak, tapi anak keponakan tetap di bolo. Padahal yang seharusnya memelihara Nabi bukan Abu Thalib. Siapa? Abu Lahab, konglomerat, orang yang terkaya, orang yang terganteng. Tapi Abdul Muthalib, datuk Nabi, tidak mau memberi wasiat ke Abu Lahab, tapi diwasiatkan kepada Abu Thalib. Ibu payah, anak banyak, keponakan tetap di bawah. Contoh tua Abu Thalib. Lah, kalau ada orang Kampar, orang Sumbar mendeklarasikan anak di pangku, keponakan di bimbing, itu baru dulu Abu Thalib sudah melaksanakan lebih awal. Anak-anak keponakan semua. Coba ya. Jadi baru istilah di Kampar kok sampai gini mama ada pertemuan adat kemarin. Itu baru Abu Thalib jauh melaksanakan anak di pangku, keponakan di bimbing. Sehingga Abu Thalib ko dibolo lah oleh Nabi Muhammad, dibolo, dipelihara oleh Abu. Sehingga Pak Abu Thalib mati, yang menangi Isa itu adalah Nabi. Nabi kok akan apa nak dia Abu Thalib? Keponakan. Coba bayangkan Pak, ketika mama mati, yang menangi bayi-bayi keponakan. Kini Pak awak dan hadir ke sodo bahwa kan tadi mama dia anak keponakan awak kok. Kalau awak mati, lekan manangi anak keponakan awak ke awak. Kau jadi pertanyaan. Kosan Abu Thalib, kenapa Nabi manangi? Karena Abu Thalib itu memang serasa lebih daripada ayah. Dibolo anak keponakan dengan sempurna. Apa yang diberikan ke anak lain, ke anak-anak yang beronam tadi, apapun yang diberikan pula kepada Nabi Muhammad. Dan bini Abu Thalib. Bini Abu Thalib kalau istilah awak siapa sih kau? Amai. Amai bukan sembarangan amai, tapi amai memang amai luar biasa. Apapun yang dibori dek laki itu, dek mama itu, dek abang itu, bininya kau amai kau dak pun atas sodui seketik jua. Sehingga Nabi sonang pulau ke amai. Maka Nabi membuat nama anaknya untuk mengonam jasa amai. Dibuatlah nama anaknya samirip dengan nama amai. Karena itu amai bukan sembarangan amai, tapi amai luar biasa. Cobalah anak keponakan awak ini, jauh saketek panjang muncul bako. Mereka kata betul. Anak awak banyak awak betul. Apa nyanyi keponakan awak? Jadikan membuat nama anak mirip dengan nama amai le. Menengok muka amai itu muak kadang-kadang. Abu Thalib tak. Tapi amai-amai di situ enggak loh. Nampak dari golak loh. Enggak kasih duit ke anak keponakan seketek itu loh. Nabi dibuat anaknya samirip dengan nama amai. Siapa nama amai? Fatimah. Siapa nama anak Nabi? Fatimah Az-Zahra. Coba lah bayangkan. Tadi suatu kita kalau amai memang celaka, ndak nak ni orang buat nama mirip jual amai. Mana kok nama muka amai tu muak, apalagi membuat mirip sama nama amai tu. Contoh tu Abu Thalib dia ada bini dia.
makan pulau piti 2000 balik. Ya dah. Siap. Kabaran kan? Bali mo mama. Suka. 2000. Tidak beda-beda. Copet simpan. Dapat diamaikan dia. Allah. Tulis ke mana? Ini besok keponakan awak mati. Kau ada kan pun dia. Tidak mati. Kau. Nah, makanya perlu belajar sejarah kau mengambil hikmah di balik sejarah. Dan Nabi diajak dan Abu Talib diajak ke anak dia. Siapa nama anaknya? Anak dia yang bonam. Jangan kau dia bantah-bantah. Kau anak dia juga. Lah, bakawat kalau elok. Sehingga Nabi sayang kasodo ke anak-anak apa ke anak mama cakap. Saking sayangnya Nabi, dia ambil dia anak mama kau sayang sebagai menantunya. Cobalah kalau anak mama kau cuma mak selaku cakap. Iko diambil oleh Nabi Pak. Siapa yang diambil? Anak Abu Talib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra tadi, yakni Ali bin Abi Thalib. Contohi bulan kabar kobar ini nomor. Lokal keluargaan Pak. Lah, panjang juga nak salah saya juga. Ikutlah, mau senang Ustaz. Amo sangkut tadi sampai jam 10. Rupanya ikut kisah inti ikut pembuka sejarah. Apa sudah nampak bukan balik komen. Tapi dari 10 penala, amak-amak kalau paham, isu apa mulai menakib pagi, karena yang pasti kotanya curahnya pasti banyak. Jadi kalau nak ke acara besok takkan bayar tidak serokan soal. Baik Bapak Ibu. Wafat paman tercinta yang membela Nabi. Abu Nyi Abu Talib ke Abu Jahal, uang pemimpin Quraisy kok di kalau ke Ka'bah Pak. Apa itu? Nyi Abu Talib siapa yang tolong mengganggu Nabi? Dan pancung tolong ini. Acu, bola tes. Abu Talib Pak, saking membela anak keponakan, ke pemimpin Quraisy yang agak-agak. Siapa kalau yang tolong mengganggu keponakan kalian? Dan tolong kalian ini. Contoh, Abu Talib membela. Kalau awak bisa, itu contoh tu memangkat dan tobe kalau kalian. Tapi nanti ini apa itu kalau sampai kan? Kayak banyak kenapa contoh tidak sobat. Kalau Abu Talib siapa? Komen. Dan bagi kalau kalian. Kalau awak contoh tu, nanti kalau itu. Tapi nanti juga perlu dulu deh. Kalau itu ini. Cito ada. Abu Talib tak langsung praktek dari siapa ni? Tak tolong dia Abu Lahab, tak tolong dia Abu Jahal. Matilah orang membela kau Pak. Maka Nabi berser. Tak lama sudah itu di bulan Rajab mati wafatnya Abu Talib. Tak lama sudah itu mati pula lah istri tercinta Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Siapa namanya? Khadijatul Kubra. Jadi apa di Ummul Mukminin nama Ustaz? Karena ibunya orang mukmin. Maka sahabat tak boleh menikah secantik apapun janda Nabi Aisyah radhiyallahu anha, maka tak boleh dinikahkan oleh siapapun. Karena siapa yang pernah dinikahi oleh Nabi, otomatis dia menjadi ibu kita bersama. Tapi kalau janda-janda siapapun, itu nikah hilal. Selain dari janda Nabi, itu boleh. Malahan sunnah. Itulah itu Ustaz ini. Dalam maksudnya memberikan pemahaman. Ummul Aqsa ada bertanya pada anak SMK, siapa namanya istri Nabi Ummul Mukminin? Ummul Mukminin Ustaz ini. Nah, arti bezona mo dengan istilah istri Nabi Ummul Mukminin. Nama bibi Nabi Khadijah. Khadijah itu wanita yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Topik curhat, topik mengadu, topik pacuito, sonang waktu Nabi mengadu. Awak bapak nak mengadu, lalu sampai pacuito di tengah tu bunyo. Maka kita apa suami rumah itu. Khadijah itu Bapak Ibu ketika Nabi berkhalwat di atas bukit Jabal Nur. Di atasnya ada buah perak. Nama bukit Jabal Nur, nama buahnya itu buah perak berbeda. Samurnya kalau sapi itu Jabal Nur itu buah perak. Kalau sapi itu buah perak ada Jabal Nur nomor. Bukit
di Jabal Nur, gua dalam itu adalah gua Hira. Nabi bertahanus, berkhalwat. Nah, kalau bahasa Arabnya suluklah Nabi lah menghadap ke arah Ka'bah. Datang malaikat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Kan? Lalu sampai Nabi apa yang aku baca yang malaikat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," dan seterusnya. Bapak Ibu, manggigit Nabi. Nyun apa dia membaca semua baca. Lah manggigitnya turun ke bawah. Datang ke rumah. Aida awi kok. Imbau dia bininya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadijah, zammiluni. Selimut aku. Selimut aku. Aku nyenyo Khadijah. Jauh-jauhnya ke kamar. Diambil itu big cover milik California. Nggak California Ustaz, California aku milik lah. Aloya mayo layak aloya yang terbaru ini. Nah, maka beruntunglah kalau sampai YouTube ini kepada California, Aloya, Bonaya, ala Islandia dan di Sumatera Barat ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dia selimut paling tawar Pak diselimutkan Nabi. Lailang menggigit Nabi kok Pak. Bau ditanya oleh Khadijah, ada apa wahai suamiku? Allahu Akbar, bini yang menenangkan kehidupan. Coba lelaki awak bercerita tu mak. Hilang pagi itu nak pulang di WA kosan WA nya contreng 1 cik, berarti HP nya mati. Nah, ayolah jam 8 malam kau lagi nak pulang. Jam 10 telepon HP ketek ndak jo aktif. Nah, nyonya nak gue yang punya HP kok kalau conteng soci Ustaz berarti HP berarti kalau conteng gua Ustaz berarti masuk orang bocor deh. Tapi kalau lagi birunya Ustaz itu udah dibocor. Banyak tuh orang pulang aja sudah bocor enggak dulu birunya. Biasanya orang-orang takut dengan LSM contoh kami ke sekolah apa kadang-kadang selalu masuk enggak contoh baca tapi bang aku. Gua kurang aja sebetulnya. Tapi itunya kawan supaya jadi datang ke kaki kalian ini buat sebetulnya. Dari punya dia nak dibaca dan tidak tersoralan, nak itu nak biru suruh selainnya mau. Dan jadi di SMS tidak baca-baca, di WA tidak baca, di telepon tidak masuk. Tu pulangnya jam-jam 1 malam. Selimutkan aku, lain selimutkan dijai. Bagi kunci motor paham pet ke lapan pintu. Kemana tu masa itu? Dalam pulang kau, lain sore rumah kau. Tengah. Bila kita masuk ke pintu, mana awak tak kena ceramai, tentu apa itu nyoba dia. Sahabat itu lagi nanti Allah tinggi rumah itu awak bodoh dan Allah mengajukan. Duduk, tenangkan dulu, tolong bisa jadi mobil rusak, bisa jadi bocor kan, bisa jadi mungkin mati lampu tak bisa berjalan. Kan banyak, ikut batu menuju kantor-kantor. Tentu Nabi memang dengan Khadijah luar biasa. Memang luar biasa sama dengan nama Khadijah malam insya Allah. Amin. Makanya Pak Nabi ketika Khadijah mati, Nabi tak pernah berbini loh Pak. Lah, itu bini Nabi itu sama oleh Ustaz. 11 itu bukan di waktu bersama Khadijah. Semasa dengan Khadijah Nabi tak pernah dia menikah sama siapapun. Tetap dengan Khadijah sampai Khadijah mati. Tak pernah dia bini sama siapapun. Bahkan dalam tafsir kami baca 2 tahun 3 bulan setelah matinya Khadijah, datanglah Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau cinta dengan putri kami?" Cinta terus salah Ustaz. Siko cinta apa? 7 juga. Beda ya? Enggak 7 Ustaz Juana aku Aisyah. Aku nyenyo Nabi masih terngiang-ngiang wajah Khadijah di mata saya. Lama di Khadijah kau paham? Ndak je Nabi kau nak babini lo 2 tahun 3 bulan lamonyo Nabi ndak nak babini lo Pak. Nan uang kini kalau mati bini le caco nak babini kau ya. Jadi masalah. Coba lah dong masuk ke situ kalangan Ustaz lain lo kalangan petani lain. Coba dong masuk ke kalangan. Tak tahan ngomong nggak disuang dulu. Ada biasanya ni. Coba lah dong. Nabi lama bini, nak anak kamu yang bini. Mengapa kini orang mati dan caconya bini tahu ni? Caco apa?
2 bulan kan oke kan? 40 bininya. Tentu Nabi kok beribu hati Bapak Ibu. Paman lah mati, bini lah tak ada topeng mengadu. Maka Nabi berkesedihan. Datanglah Nabi ke negeri Taif. Lah 93 km jarak dari kota Mekah. Lah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sampai di situ harapan Nabi kok disambut. Qala al-badrun alaina. Rupanya tidak Pak. Diam-diam oleh anak-anak Taif dilempar Nabi sehingga pecahlah tumit Nabi, bersimpah darahlah di kota Taif ketika itu. Makanya negeri Taif itu subur sampai kini Pak de apa? Karena pupuk terbaik dunia tumpah di sana, mengalahkan dari pupuk NPK N16. Dapat yang saya kan boleh kan? Iko darah Nabi tumpah, makanya Bapak Ibu subur negeri Taif. Apapun yang ditanamnya Pak ya. Kalau di kampung awak strawberry itu sekodang ikonya Pak. Kalau di Taif sekodang kok dia subur. Lah, cuma tengok ini Bapak. Mentimun awak, mentimun bumbu keke, mentimun Arab 2 kali di kampung Suratul negeri Taif itu suatu terkadang. Mangga Taif itu luar biasa. Kenapa? Karena pupuk terbaik sudah tumpah di sana darah Nabi karena dilempar oleh anak-anak Taif. Nah, bersembunyilah Nabi di sebuah bukit, nama bukit itu adalah Bukit Qub. Kenapa Bukit Qub? Karena Nabi membungkuk menahan sakit. Ada usah kita ceritakan besok dalam waktu sejarah-sejarah apa namanya itu hijrah Nabi, ada usah kita ceritakan tentang itu. Nah, Nabi apa jadinya ya Rob? Nah, situ baru Nabi mengatakan ya Rob, bini ambo mati. Apa ambo lah mati? Tiba di siku ambo pada umat. Tidak pernah saya ya Rob sesedih ini. Nah, apa ini tadi? Tidak pernah saya sesedih ini. Maka disitulah mulai peristiwa Isra Mi'raj untuk menghibur Nabi. Maka tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cinta. Bangkitlah Nabi Isra Mi'raj. Pulang Isra Mi'raj, apunya Nabi, ya Rabb, tidak pernah saya sebahagia ini. Semuanya. Sebelum Isra Mi'raj apunya, tidak pernah saya sesedih ini. Sudah Isra Mi'raj berbincang dengan Allah, tidak pernah saya sebahagia ini. Kalau awak nak bahagia, kita harus Isra Mi'raj. Bagaimana Isra Mi'raj? Datang dari rumah menuju masjid. Sampai di masjid salatlah kita. Wassalatul mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang mukmin. Sedikit lagi Bapak Ibu tentang salat. Sebenarnya panjang. Salat itu kan 50 awalnya Pak. Dikorting. Bertanyalah Nabi Musa, bertanyalah Nabi-Nabi lain. Pak, kau dapat jamat 50 bang, deh yung 50 tu banyak tu. Nak kan sampai manjui bakwan besok disimpan ke pasau tu orang no. Masuk bakwan Allahu Akbar. Salat urutannya, anuinya, bila kan salat, bila kan mencari rezeki. Nayok kata beliau. Contoh, tu kawan-kawan senior menginginkan, dan beliau dalam riwayat dikatakan Nabi ko bolak-balik 9 kali. Setiap kali nayok potong 5. 9 kali 5 ompet 5. Awal salat berapa? 50. 50 buang ompet 5 tinggal 5. Apa nyenyo nak kau? Baliklah Muhammad, baliklah. Apa nyenyo Allah mat? Lah 9 kali wang nayok jen balik jonena. Cukuplah 5 tu mo. Walaupun 5 nak kena kajon sok dari umat wang tu, tapi pahala nak kan dan buang tu. Tak dan anggap 50 kali pertama. Macam tu aku jual boleh. Tibo di apa manggilan kau? Apa nyenyo jamaah? Tui yo ya Rasulullah. Aku dah sampai 9 kali yang kau naik. Aku nak dicukup 10. Kalau dah 10 kali 5. Binu awak nak gratis. Ni kau dengan awak cepat. Yang penting gratis. Makanya muncul nanti insya Allah makan gratis.
mudah-mudahan. Cuman sayang harganya 10.000. Kalau 10.000 kan si konyak COVID gizi kuat. Makanya diusulkan hari ini supaya harganya 20.000 supaya konyak gizi ada. Nyawa nak gratis kok dia mak cukup. Mana ada orang yang nyawalan ke pondok-pondok Ustaz pondok kan? Nah, berapa biaya? Masuk pondok ke kodam. Nyawa nak gratis. Makanya ketika Israel bayar umat cukup kan? Dia ada di sekolah kamu. Dia mancing gratis. Ambo kos ke umum kan? SD, SMP, SMA. Yang gua ajar dulu SMP, SMA. Kalau sekolah SMP, kelas SD umum. Tapi aku bangga ke anak-anak di pondok. Kalau dah ada besok siapa yang jadi imam le? Siapa yang kena azan di musola kau le? Lah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Contoh tu Nabi ba usaha 9 kali nanya. Kono jamenge jo di umat kau le. Lah, kono hina dulu aku nak sampai 10 ni nyo. Nabi tu ha. Apalagi kan kau musola Wali motor baik kok. Abi di musola aku nak naik ubah kan dia ni dalam wali motor lain. Lah saya aku. Ndak masuk urus musola. Lama aja musola ka pengurus tu. Ndak ada di musola tu. Tidak bawa tu di luar mencari rezeki supaya dapat nanti mengirim-kirim bantuan ke musola awak. Lah saya aku. Lah ada musola itu kan ada musola dia. Ndak ada kerajaan yang di musola banyak kan makan. Lah salah tu. Aku itu kan duit kau Pak. Dulu kalau sampai mempersiapkan gue kopi, ada yang ngomong lah kopi musola makan lah sana. Memang bahaya Pak. Ini dulu bahaya. Badalan ke tua munah, kia lah jadi lo nangkau, tapi tiga lah sana tu. Tu bilo tu kan aman awak le. Sebab tu kalau jalan munah kau bahagia awak ya Allah. Engkau beri kesempatan kami untuk berinfak ya Allah. Infak kau tidak manfaat untuk Tuhan tau, manfaatnya untuk awak. Di dunia Allah ganti wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Siapa yang ngomong kalau harta di dunia Allah ganti bal yazdad kalau tambah. Makanya kalau nak kayu awak manfaat berinfak bersedekah. Nah, Allah akan ganti di dunia diganti sampai ke akhirat. Balik ke kisah awak. Kini bercerita tentang sholat. Banyak orang meninggalkan sholat, apalagi para pemuda-pemuda awak. Biasa tu dia juga. Padahal dalam agama kau ayam bunda. Jadi ustaz kau ini jawab. Mau ye. Lama ya ceramah contoh kau. Iko paling lama kau jam 9 mulai jadi 10 sampai selesai. Lama ya ceramah. Kau yang ya awak nolok apa ayam kau tidak nolok mak katanya ceramah jadi saya tu. Cuma punya sewanto ceramah. Cuma ayam kau nak jauh piti biar blok abinya sewanto dia piti dia punya sana tu. Tak ada itu. Makanya kan kini selagi tak masih leton tu sampai tambah 5 masih 9 ada tahu itu. Tak sampai subuh. Setuju? Sudah bersedia umroh ceramah lo pagi ceramah lo siang ceramah malam sok di kampung masuk lagi umroh senayan tapi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan kesehatan untuk selalu berada di rumah Allah ini. Dan waktu jauh maka bang tidak memang kena ada kamai kodok kata Allah kata Rasul malaikat sedang berdoa di aras sana. Allahumma ufir lahum ya Rabb, tolong ya Allah nyenyo malaikat ampunkan dosa nak duduk di rumah engkau Tuhan. Ulang wak siko iko dan wak cekok ampunan dosa nyonya Allah nyonya Rasul. Siapa yang keluar dari majlis ilmu Allahumma ufir lahum, inilah diminta dari malaikat doa ke Allah ampunkan dosanya ya Allah. Itu terkena wak cekoknya Bapak Ibu. Ayat itu nomor 2 ini. Nah kalau dia boleh dimungkin balik. Kan nomor 2 tadi kan. Baik Bapak Ibu berbahagia. Dalam agama terakhir, dalam agama ada perintah, ada keinginan. Itu pasti itu. Aqimis shalah wa atuz zakat, berpuasa, ada perintah Allah. Dalam perintah itu Bapak Ibu ada larangan, ada keinginan. Contoh, awak dalam puasa sok boleh tak?
Puasa itu perintah atau keinginan? Perintah. Keinginan Allah tunaikan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Puasa kalian diawali dengan pengumuman pemerintah. Lah, apapun organisasi awak tetap dulu ke pemerintah. Makanya tunggu pemerintah mengumumkan. Kalau lah mulai puasanya pemerintah, puasalah. Nggak boleh awak karawan dong. Nyu apa ndak kami nyu potong dong Ustaz. Apa dia nyu dengan duduk. Kalau seandainya puasa besok Sabtu Ustaz dan puasa hari Selasa bau haram. Karena aqimullah wa aqimur rasul wa ulil amri. Jadi pemerintah kok kaitan ibadah buat Pak. Makanya harus awak suruh pemerintah mengumumkan dulu puasa lah. Dan berapa lama puasa? Kata Nabi berapa? 29 1 30. Jadi buat nak copet jadi 28. Jadi nak banyak amalan, banyak pahala dijawab 31 haram. Karena keinginan Allah nak curah turun. Lah, yang kedua, aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, dirikan zakat, tunaikan zakat. Dirikan salat itu perintah atau keinginan? Perintah kan? Setiap perintah ada keinginan di dalamnya. Kalau perintah tidak sesuai dengan keinginan, Allah takkan menerima. Paham? Contoh, aku perhalus bahasa di sini. Ini udah kita ke S3, aku tak masuk ke ilmiah ini pembahasan, tapi tak paham apa aku perhalus bahasa. Dalam agama ada perintah, ada keinginan. Setiap perintah harus diiringi dengan keinginan Allah. Baunya cocok, baunya bisa diterima. Contoh, aku punya rumah, aku punya piti, Pak. Punya piti aku samiliar. Kan? Samiliar itu banyak. Kalau diwalit kecil, 2 ke arah mawak buat. Kan? Samiliar. Aku nak membuat rumah, Pak. Aku nak membuat rumah. Aku panggil tukang. Ada tukang sih, Pak? Alhamdulillah mantap. Pegawai saudara, ada tukang? Ada tukang? Tidak ada. Alhamdulillah, memanglah kayu orang manggil. Ada tukang surat itu. Aku panggil tukang. Udah, sini sebentar. Sinyak sebentar. Apa Ustaz? Aku perintahkan udah membuat rumah untuk aku. Aku lama menabung udah 10 tahun aku mencari rezeki. Siang malam aku bekerja. Ceramah pula kemudian aku menabung untuk membuat rumah. Aku nak membuat rumah yang paling rancang. Perintah aku buatkan rumah. Lebih bisa dia udah buat rumah. Bisa udah. Piti dan sami biar udah. Aku akan merantau dulu ada SPPD keluar aku 3 bulan. Pulang aku 3 bulan besok balik aku rumahku sudah. Bisa enggak dia udah? Bisa. Ini udah betul. Dan yang familiar kok silakan ambil. Perintah aku gue rumah. Cuman keinginan aku ada. Udah rumah koda gue 20 kali 5 boleh. Lusana aku banyak dan kan datang dan kan singgah ke rumah aku. Garasinya gue garasi agak kodak karena mobil aku 3. Nah, aku contoh Bapak Amin. Nah, contoh mudah-mudahan banyak juga. Alhamdulillah ini sudah 2, 1 untuk umat, 1 untuk berjualan. Karena kami sebagai ASN istri aku berjualan dengan kami setiap hari Ahad untuk menghidupkan sunnah. Karena Nabi berdagang dari rezeki yang dia dapatkan. Nah, jadi aku ASN, tak ada bantu-bantu aku berdagang aku, tetap aku berdagang. Nah, jadi 1 untuk umat, siapa nak pinjam, siapa sakit, kalau ada ambulan pakai mobil aku silakan pakai. Nah, seperti itu. Nah, gue kan garasi godak biar dapat mobil 3. Bisa udah membuatnya lonteng kamu. Kalau aku dah ini lonteng biasa, udah aku nak sudah pelapon model tinggi. Bisa udah pasang sana tu Ustaz baru selesai tentang rumah saya mau buat. Lain lo kalau itu kan gua. Ayolah Pak. Lain bisa udah membuat jendela, tapi jendela aku nak pingin jendela macam tu. Jendelanya kacaunya luar biasa tabalnya. Manik-manik bau ukir-ukir. Kalau Bapak Ibu menuju Pekanbaru ada sebelum air kiri sebelah kiri. Namanya Alsus. Alsus kok tukang jual sepatu Pak. Rumahnya cenderung rumah anggota DPRD. Coba tengok tabal kacaunya lobiok sajongkal. Bisa udah buatnya? Oh bisa. Santiang aja terus kan. Jino udah belum. Ayolah dah. Udah bisa membuat kamar mandi aku. Aku nak dia ada 2 ember di kamar mandi aku. Model kamar mandi aku model elit. Ada apa? Tak. Tompek mulia aku. Ayunya mantri daya teh. Pakai shower namanya. Lain bisa udah membuat itu
Haroko itu satu kotak tuh 1.800.000. Supaya apa? Supaya loma awak kemudian lihat. Bisa udah masangnya. Besok apa sohok netnya? Bisa ya Ustaz sanang tuh yo. Yolah, siap. Terakhir dah. Aku minta tolong dia udah. Bisa ndak udah? Membuat dapur kok. Aku ndak ingin bini aku baik minta minumnya makan ayam ketika acara besok dong. Buatkan dapur rumah aku dapur model baru. Oh apanya? Gasnya. Model baru kan model tanam gini kan. Kalau gini kan kalau lide itu pakai angke kan. Kalau yang gini udah tanam langsung di keramik itu keluar apinya. Tuh model gini tuh. Lah bisa udah masak tuh bisa Ustaz Satjan tuh. Ayolah, gua PT 1 miliar daya pulang besok 3 bulan ke rumah kau selesai. Bisa ada? Bisa. Iko keinginan nambah ada? Siap. Kita mau PT 1 miliar. Pulang nambah Pak. Awak lah sonang kau nengok bini kau lah. Awak pun sonang lah kau lah. 10 tahun menabung supaya dapat rumah rancak. Rupo udah kau di rumah aku 22 kali 5 boleh sesuai. Jenyo aku buatkan kamar 3 dibuatnya kamar 3 kosan kamarnya bapak ibu pintunya di luar sodo rumah tuh persis sodo rumah petak. Sampai petak 2 petak 3 petak. Aku nak terjadi dalam pikiran aku Pak. Perintah aku suruh piti aku lah api. Keinginan aku tak tercapai. Aku nyenyo aku tukang mohon maaf aku. Rumah kamu tolak. Tak mau terima. Lalang mau mencari piti untuk buat rumah. Masa di buat rumah petak untuk aku suruh itu. Tukang panjang. Karena tak sesuai dengan keinginan. Dan tolak. Karena laku ada nanti. Laku ada menunggu. Tak sesuai dengan keinginan. Aku tolak. Begitu juga Allah. Ada perintah. Ada keinginan. Apa perintah Allah? Aqimis shalah. Dirikan salat. Dalam perintah ada keinginan. Apa keinginan Allah? Salatlah kalian di masjid bagi laki-laki. Salatlah kalian di rumah Allah bagi laki-laki. Kalau lewat ini salat, tapi tak kamu wajib. Perintah dibuat. Keinginan Allah tak terwujud. Lekan ditemo salat awak. Itu jadi pertanyaan. Ada yang mau numpak kan? Halo? Halo? Nak paham kan? Kamu nak balik? Yo, ikut yo ending mo. Ending mo mau apa ketua mana? Aku ulang ya. Setiap perintah ditunaikan. Setiap ada perintah ada keinginan. Perintah Allah tunaikan salat. Keinginan Allah tunaikan salat di rumah Allah, bukan di rumah, tapi di rumah Allah. Kini salat kok belakang meja pakai singlet buruk, ya kan? Di belakang pintu kamar pakai kain sawu cadil. Sesuai dengan keinginan Allah. Lain mana? Oh, maknya mak. Kan tuh. Iko dan awak khawatirkan Pak awak solat jua, tapi tak sesuai dengan keinginan Allah. Khawatir solat kita ditolak oleh Allah. Kalau ditolak, kapan kita akan mengulang solat itu kembali? Ikuti surat Al-Baqarah. Ikuti inti surat Al-Baqarah. Ciko pulang dirilah. Cito-cito tadi itu bini Nabi siapa, bini aku toilet itu ulang saja. Lah, dan kali kau pulang berarti awak kau perintah Allah, kalau tak sesuai dengan keinginan Allah, Allah akan tolak ibadahnya. Sama juga awak, tak sesuai dengan keinginan awak, tak awak minum uang. Iya kan? Tak sesuai awak suruh nyemprot kan? Lah, garuk, si kau garuk ya? Garuk kau seperempat hektar tu. Lah, abilon emang nyemprot 5 liter. Umpui tak nak mati loh, tak sesuai keinginan, tidak kena mati abu dulu. Uangnya projenya, bapak coba, tak mungkin dosa berapa hektar 5 liter apa aja. Tak sesuai dengan keinginan. Sodo pas aku tahu, tak mau utang ke mana? Wapo juga cuma, menonton juga jomnya. Contoh tujuan Tuhan dengan awak.
Suwung awak dia perintah. Kalau tak sesuai nama apa dengan keinginan Allah, ikut awak takbirkan mak. Awak israfnya orang tiap tahun. Awak menggolak-golak tu, tapi awak khawatir solat awak kau nak ditemo oleh Tuhan yang nak dilakukan di rumah Allah tak sesuai dengan keinginan Allah. Kan? Jadi akik subuh supaya contoh supaya Ustaz tolong soal kawal pada supaya subuh. Kalau dia tansu dah apa? Tidak ada gunur. Makanya aku tadi agak menggeleng senene ketika sholat. Lah, kalau contoh kau banyak awak pasti contoh tu sholat awak sebetulnya Bapak Ibu. Jadi aku menghimbau kepada abang aku, ama-ama amul jagon lagi awak. Lah, kamu saji. Tak pandang dia apa? Wangi Tuhan ke awak. Tak ditemo oleh Tuhan kalau ombak. Tak ombak saya. Ada temo oleh Tuhan ombak. Kamu soal cinta. Awak bini mengen supaya berhasil apa nak buat mah. Kalaulah masjid penuh dengan berjamaah, Allah datangkan keberkahan dari langit, Allah tumbuhkan kesuburan dari bumi. Tak payah kan? Ketua munafik kena ambil terlalu balik pada jam-jam CCPT, tapi kita langsung mengalir ke masjid itu Pak. Kami terus terang, kami juga pengurus masjid. Saya ketua ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kampar Utara. Ketua masjid di Masjid Angkor. Tidak yakin bahwa tidak ada putus pembangunan ini loh Pak. Apapun yang tidak dilakukan terlaksana. Kenapa? Wirid itu sampai 4 dan 5 kali seminggu Pak. Banyak orang ngomongin kamu nak kan iya Ustaz kalau Ustaz kalau Ustaz ceramah kemana-mana kami tinggal di situ. Kami nak motong pagi masa ada Ustaz ceramah. Cobalah dulu jam. Pertama itu susah Pak. Tapi setelah berjalan ada Jumat berkah. Lah di Bali sate itu dua tusuk abis berarti sama ada itu. Rabu petang Kamis wirid, Kamis malam Jumat wirid juga, Sabtu malam Ahad wirid juga. Jadi kalau dah banyak pengajian diisi di musoji awak, tidak payah pengurus musoji legit mengarahkan karena jamaah lah paham. Bagi pak tu godang pahalanya nyuruh awak, pasodoka tu godang manfaatnya ke awak, tidak payah lah. Sekali sebulan kami mengundang ustaz-ustaz doktor-doktor dari Pekanbaru untuk menambah ilmu agama. Punya awak pun tak boleh cukup dengan punya awak jodoh Bapak Ibu. Lah, apa dan nanti bisa Pak? Dosa itu nanti. Padahal dompet kami itu motong banyak Pak, motong. Tapi apapun yang nak dilakukan bisa dikojokkan karena masyarakat lah paham. Potong bulan puasa aku sampaikan. Payah awak mencecipiti gomanya boh. Mula awak beli tanah 1 hektar. Lah, awak jualin sawit karena di sebelah sana kan sawit banyak kami sekarang. Kota-kota lah boleh ditumbangkan. Awak tanam 1 hektar. Tak kan ini Ustaz, siapa yang akan menanam? Siapa yang akan menumbangkan kota? Siapa yang akan membeli tanah? Cuba ya, Pak. Alhamdulillah, kalau masuk ini dah tanah 1 hektar itu sudah dapat, sudah didatarkan, sudah ditanam dan alhamdulillah tinggal nanti tumbuh besar. Di mana pintinya? Masyarakat lah paham. Nyuwirin hidup, pengajian hidup. Meniti ayo macam apa? Banyak orang mencemeni, banyak puluh orang yang golak, banyak puluh orang yang mendukung. Itu biasa. Siapa yang menikmati hasil hari ini? Mereka. Bapak sawit usaha. Ketua muna. Tak apa, lu ni tak akan boleh terampas kali bulan. Jadi cuma jauh-jauh tahu itu aja kan? Cepiti. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yuk sama-sama kita semangat kembali hidupkanlah masjid ini. Ya Pak, hidup saja. Lah, terutama yang laki-laki ya abang-abang rugi awak sholat di rumah Pak. Dan ikut tanda orang munafik kalau tidak sanggup sholat subuh berjamaah tempatnya adalah neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tompetnya bukan rokok Pak, tapi tompetnya gerak neraka. Paling bawah korak dia tiba sudah bodoh Pak. Tetap di bawah. Nah, sekali seumur hidup kamu dapat korak dia ama ambo masak. Kami banyak adik-beradik Pak. Ompek boleh adik-beradik laki-laki ke seluruh. Tong anak makan juga seluruh. Jadi apa yang nyama apa dia korak dia tema. Iko nak korak inyo golona. Iko korak pemu dan soci itu tidak komen kalau tidak makan juga seluruh ini. Abodoh kalau nampak ada korak kau dia
korak pelu itu pindahkan ke situ supaya wangi coba deh. Nyawa sudah tak makan dan ibu ayah amat susah ayah dah apa. Cuma semangat sekolah tinggi. Akhirnya kojo keselah saja alhamdulillah. Makanya kita mudah-mudahan dan putus asa. Kojo gue sekolah pendidikan tingkatkan supaya barokah awak, supaya sehat awak, supaya nyaman awak, supaya awak ini selamat dunia dan insyaallah malam ini kita berkumpul di rumah Allah. Besok Allah kumpulkan kembali kita dalam surga Allah bersama menikmati keindahan surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha